Narsa Snewi. Hari ini aku mau share ke kalian semua tentang tips menabung untuk jangka panjang, untuk masa depan. Nah, akhir-akhir ini mohon maaf sekali aku jarang banget upload karena ya ini nih direpotin sama si cantik ini. Hey, aduh duduk kelihatan perutnya. Jadi akhir-akhir ini aku susah banget untuk mengatur waktu karena ngurusin si kecil. Nah, makanya ini juga mau bikin video pun ini pengen digendong, pengen bareng mamanya katanya, pengen masuk video, nggak apa-apa ya. Nah, jadi aku tuh hari ini tadinya mau bikin tentang review tentang pembasi, tapi aku pending dulu sementara untuk kemarin kan lagi viral nih di TikTok, aku lihat ada orang yang menabung beberapa tahun, dia kayak pecahan 100.000 di bawah kasur, itu udah terkumpul 15 juta, tapi ternyata uangnya dimakan rayap. Sedih banget kan. Terus beberapa hari ini juga viral lagi tuh tabungan yang dimasukkan ke celengan. Uang yang dimasukkan ke celengan itu pada hilang, harusnya uangnya ada berapa juta tapi cuma beberapa ratus ribu. Nah, ini aku mau kasih tips buat kalian semua yang pengen tahu cara menabung yang efektif untuk tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Cara menabungnya ini yaitu dengan toples transparan. Kenapa harus toples transparan? Karena kenapa juga harus toples? Ini kan toples, masa nabung di tempat yang bisa dibuka gitu kan? Pasti kalian berpikir kayak gitu kan. Tapi aku tuh menabung ini tuh toples ini tuh cuman untuk apa ya? Untuk sebulan sekali, untuk uang aku sementara kayak gitu. Dan juga yang kedua, biar kelihatan. Kalau misalnya kita kelihatan, kita tahu oh segitu, oh ada segitu, oh tinggal segitu. Kalaupun ada yang nyuri, kita akan langsung tahu saat kita memasukkan uang pada esok harinya. Dan kalaupun ada yang berkurang, insya Allah lah tuh nggak bakal masuk ke kotak transparan kayak gini. Nah, juga ini bisa dibuka. Kenapa? Karena sebulan sekali aku bongkar. Kenapa sebulan sekali aku bongkar? Jadi gini, aku nabung 5.000 misalkan sehari, dikali 30.000 itu kan 30 hari itu kan 5.000 kali 30 itu 150.000 ya. Setelah 150.000 terkumpul, uangnya ini aku bongkar celengannya, lalu aku belikan logam mulia ukuran 0,1 gram. Sekarang kalau dulu sih 0,1 gram ya sekitar 100 ribuan, tapi sekarang udah naik ya, harganya sekitar 127 ribu untuk 0,1 gram. Nah, setelah itu sisanya aku simpan lagi aja buat nanti bulan depan. Nah, kalau misalkan udah terkumpul, misalkan oh ternyata ada rezeki lebih nih, bisa nabungnya lebih banyak, gak 5.000 tiap hari, bisa ada 200.000, bisa aku belikan 0,2 gram. Tergantung pada saat pembukaan celengan itu ada berapa, aku belikan logam mulia. Kenapa aku belikan logam mulia seperti ini? Karena untuk menyelamatkan harta aku. Kenapa? Jadi kalau emas itu nilainya tetap tidak akan berkurang. Kenapa? Karena kalau misalkan kita simpan di dalam bentuk uang, seperti contoh yang tadi, uang kalau misalkan disimpan terus menerus di bawah benda, bukan tempat aman seperti di bank kayak gitu, lama-lama akan dimakan rayap. Kedua, kalau misalkan di bank itu akan terkena potongan admin dan juga terkena inflasi. Apa itu inflasi? Jadi sebenarnya masalah inflasi itu tentang menurunnya nilai suatu mata uang. Misalkan gini, menurun gimana? Jadi daya beli si uang tersebut itu akan berbeda. Kenapa harga-harga terlihat lebih mahal, harganya semakin tahun? Itu sebenarnya bukan harga barangnya yang semakin mahal, tapi nilai mata uang kita yang semakin rendah terhadap dolar gitu kan. Makanya aku lebih memilih menyimpan untuk jangka panjang, itu aku simpan dalam bentuk uang logam. Oke. Untuk uang emas logam tersendiri, ini kan ada 0,1 0,2 gram. Kalau saya sih lebih ngumpulin, ya udah nggak apa-apa, aku kumpulin aja. Ini kayak gini, ukurannya segini. Kalau misalkan kalian pengen lebih simple untuk nyimpennya, bisa ditukar nih. Kalau untuk itunya bisa jadi 2 gram, misalkan 0,1 nya bisa jadi ke bentuk 2 gram, bisa langsung tukar penjualnya jadi ukuran 2 gram kayak gitu, mudah banget pokoknya. Nah, dan tips yang kedua, selain di celengan seperti ini dan dirubah ke emas, yang kedua adalah kalian tidak boleh menabung dari uang sisa. Tapi kalau kalian itu menabung itu harus seperti mengeluarkan kebutuhan. Kenapa harus seperti mengeluarkan kebutuhan?
karena memang masa depan kita itu kan memang kebutuhan untuk kita sendiri kan. Jadi ya berarti harus wajib kita keluarkan tanpa harus menunggu sisa kayak gitu. Nah, caranya supaya kita nggak menabung dengan uang sisa, yaitu pagi hari, misalkan pada subuh. Nih yang sering sodako subuh rutin kan biasanya kalau sodakohnya itu sebelum terbit fajar tuh sediain toples. Nah, sediain toplesnya tuh dua kayak gini, yang satu buat tabungan, yang satu misalkan ini tabungan masa depan, yang satunya lagi untuk tabungan akhirat misalkan. Untuk tabungan akhirat kalian misalkan simpan setiap hari pada subuh 5.000, ini 5.000 gitu aja terus, insya Allah. Dengan cara seperti itu, tujuan kalian dalam menabung akan cepat tercapai kayak gitu. Nah, si ba'da subuh itu kalian langsung sisihkan aja, maksudnya langsung masukkan ke sini tanpa harus nunggu dulu sisa uang belanja kayak gitu. Biar apa? Biar kita tuh bisa konsisten dan istiqomah. Insya Allah kok, kalaupun kita sudah berlangsung tabungan kita selama beberapa tahun, itu akan kerasa manfaatnya setelah semuanya terkumpul banyak. Kalau misalkan sekarang belum bisa terkumpul banyak, memang kita tidak akan terasa ya. Tapi aku ngerasain sendiri kemarin waktu aku sebelum bangun rumah ya. Sebelum bangun rumah itu ketika aku ada uang, langsung aku belikan emas tuh berapa gram. Dan alhamdulillahnya waktu kemarin itu, waktu 2020, emas itu naiknya tinggi ya, drastis. Sehingga selisihnya itu waktu ukuran 2 gram, segram itu ada 100-200 gitulah, walaupun cuma beberapa bulan kenaikannya. Makanya cukup lumayan menguntungkan lah gitu. Tapi sebenarnya memang konsep merubah tabungan sendiri ke dalam emas itu adalah untuk mempertahankan nilai harta kita daripada kita simpan dalam bentuk uang kertas kayak gitu sebenarnya. Cuman memang kalau misalkan hitungan kita istilahnya kayak untung rugi sih ya, memang insya Allah lah kalau misalkan, makanya kenapa zaman dulu itu mata uang itu bentuknya itu kepingan emas dan perak, tapi kesini-sini kenapa kertas ya, kalian bisa pelajari sendiri kenapa seperti itu. Kalian pasti udah tahu ya tentang inflasi dan betapa rendahnya mata uang kita dibandingkan dolar. Nah kayak gitu. Aku yakin kalian semua kalau misalkan kalian sudah berniat di dalam hati untuk bisa menabung, pasti kalian bisa menabung. Kenapa? Karena sesungguhnya nabung itu adalah dimulai dari niat kita. Kalau kita misalkan udah niat, insya Allah kalau kita udah niat, insya Allah kita akan bisa melakukannya dengan konsisten dan istiqomah. Nah kalau misalkan niat kita udah nggak ada, susah sih. Memang agak susah ya merubah kebiasaan konsumtif kita ke kebiasaan selalu menabung dan selalu rutin bersedekah, itu sebenarnya susah. Tapi pasti bisa ketika kita sudah bertekad dalam hati kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Seperti itu. Jadi jangan tunggu kaya untuk bisa bersedekah, jangan tunggu uangnya cukup untuk bisa menabung, tapi berapapun saja uang yang kita tabung, walaupun cuma Rp1.000 ataupun Rp2.000 tidak apa-apa, asalkan konsisten setiap hari. Kuncinya adalah itu. Dan jangan pernah mengingat-ingat berapa total tabungan kita, jangan pernah mengingat-ingat oh saya punya uang ini, tapi fokuskan tabungan kita itu untuk tujuan yang memang sudah kita rencanakan. Misalkan tabungan tersebut direncanakan untuk masa depan anak, sekolah anak, ataupun ibadah haji, ya sudah, sebelum tujuan tersebut tercapai, jangan pernah mengambilnya. Seperti itu. Insya Allah kalau kita memang rutin bersedekah, dan rezeki kita akan selalu mengalir, dan juga akan selalu ada jalan supaya kita bisa menabung dan juga sedekah, insya Allah. Terima kasih, sekian tips saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, karena akhir-akhir ini saya yakin melihat kondisi kita sedang pandemi seperti ini, memang pasti banyak sekali yang mengeluh ya, buru-buru ya buat nabung gitu kan. Tapi pernah nggak sih andaikan zaman dulu sebelum masa pandemi ini kita sudah punya tabungan, ketika kalian misalkan sekarang sedang kesusahan, itu kalian punya tabungan, itu nggak, pasti kalian bisa memulai usaha lah dari tabungan tersebut atau bagaimana. Insya Allah kalaupun kalian sudah memulai, walaupun cuma beberapa hari, kalian jangan pernah patah semangat, tetap semangat untuk menabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.